Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai bioenergi. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmaditya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Salsabila Zahira. Perkenalkan, nama saya Siva Salsabila. Saya Novali Jansa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bioenergi. Energi terbarukan yang didapatkan dari sumber biologis umumnya biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang menyimpan energi cahaya matahari dalam bentuk energi kimia. Biomasa sebagai bahan bakar umumnya berupa kayu, limbah industri kayu, jerami, dan hasil pertanian seperti tebu yang dapat diolah menjadi bahan bakar. Dalam definisi yang lebih sempit, bioenergi adalah sinonim dari biofuel, yang merupakan bahan bakar turunan dari sumber biologis. Dalam cakupan yang lebih luas, bioenergi mencangkup juga biomasa. Bioenergi adalah energi yang dihasilkan dari biomasa, tetapi bioenergi bukanlah biomasa itu sendiri. Macam-macam bioenergi. 1. Konvensional. Bioenergi konvensional menggunakan cara tradisional untuk menghasilkan energi, contohnya penggunaan kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari. 2. Modern. Biodiesel adalah jenis biofuel yang berasal dari hewan atau tumbuhan sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan. Bahan baku biodiesel yaitu minyak jarak, minyak kelapa sawit, dan minyak ikan. B. Biogas. Sumber energi yang berasal dari kotoran hewan ternak adalah biogas, berfungsi sebagai pupuk kompos untuk tanaman. Selanjutnya C. Bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggantikan bensin, tercipta karena adanya fermentasi umbi-umbian, jagung, dan kacang-kacangan. D. PVO. Pure Vegetable Oil. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti minyak nabati murni. Minyak ini digunakan untuk pembangkit listrik karena memiliki kandungan sulfur yang rendah dan meminimalisir efek rumah kaca yang dihasilkan oleh energi fosil. Kelebihan bioenergi. 1. Sumber energi terbarukan. Bioenergi diperoleh dari bahan organik seperti tanaman atau limbah organik yang dapat diperbarui secara alami. 2. Reduksi emisi karbon. Saat biomasa terbakar, emisi karbon yang dihasilkan seharusnya setara dengan jumlah karbon yang diserap tanaman selama pertumbuhannya, membuatnya lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. 3. Dukungan untuk pertanian. Bioenergi dapat mendukung pertanian dengan menciptakan pasar baru untuk tanaman energi, menghasilkan pendapatan tambahan bagi petani. 4. Diversifikasi sumber energi. Memanfaatkan bioenergi membantu dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, sehingga dapat mengurangi risiko pasokan energi. Kekurangan bioenergi. Kekurangan bioenergi melibatkan beberapa masalah seperti: yang pertama, penggunaan lahan yang luas. Produksi bioenergi memerlukan lahan yang besar, yang dapat bersaing dengan lahan pertanian untuk produksi pangan atau habitat alami. 2. Potensi konflik pangan. Persaingan antara tanaman energi dan tanaman pangan dapat menyebabkan kenaikan harga pangan atau ketidakstabilan pasokan pangan. 3. Emisi tertentu. Meskipun bioenergi dapat mengurangi emisi karbon, produksi dan pembakarannya dapat menghasilkan emisi lain seperti nitrogen oksida atau partikulat. 4. Tantangan teknologi. Pengembangan teknologi bioenergi dalam skala besar dan efisien masih menghadapi beberapa tantangan, seperti efisiensi konversi dan biaya produksi yang tinggi. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama, sumber terbarukan. Bioenergi berasal dari bahan-bahan organik seperti biomasa tanaman, limbah pertanian, dan limbah hewan yang dapat diperbarui secara alami. Yang kedua, ramah lingkungan. Bioenergi dianggap lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah ketika dibakar. Yang ketiga, diversifikasi sumber energi.
Bioenergi membantu dalam diversifikasi sumber energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas. Yang terakhir, yang keempat, yaitu proses produksi yang beragam. Bioenergi dapat diproduksi melalui berbagai proses seperti fermentasi, gasifikasi, dan pirolisis yang memungkinkan penyesuaian dengan berbagai jenis biomasa dan kondisi lokal. Di sini saya akan membacakan materi tentang contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan bioenergi. Untuk yang pertama, di sini ada bahan bakar transportasi, bioetanol dari tebu atau jagung, dan biodiesel dari minyak nabati digunakan dalam kendaraan bermotor sebagai alternatif atau campuran dengan ada bahan bakar fosil. Untuk yang kedua, pemanas rumah tangga, biomasa seperti kayu bakar, jerami atau pelet kayu digunakan untuk memanaskan rumah atau memasak makanan. Untuk yang ketiga, di sini ada listrik. Pembangkit listrik biomasa menggunakan limbah organik seperti serbuk kayu, serbuk gergaji atau limbah pertanian untuk menghasilkan listrik untuk rumah tangga dan industri. Yang keempat, di sini ada produk gas. Proses fermentasi biomasa dapat menghasilkan gas bio seperti biogas dari limbah organik seperti kotoran ternak atau limbah makanan yang dapat digunakan untuk memasak atau menghasilkan listrik. Oke, kita ke next slide selanjutnya. Di sini ada yang kelima, produk bahan kimia dan material. Biomasa seperti etanol, selulosa untuk pelarut atau bioplastik dari tanaman berbasis alami. Untuk yang keenam, di sini ada pupuk organik. Limbah organik dapat diolah menjadi pupuk organik yang digunakan dalam pertanian untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir, ada sistem pengolahan limbah. Bioenergi dapat digunakan dalam sistem pengolahan limbah seperti pengomposan untuk mengurai limbah organik dan menghasilkan kompos yang berguna sebagai pupuk tanaman. Oke, segitu saja contoh penerapan yang dapat saya sebutkan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Sobat Energi, potensi listrik dari limbah pertanian, peternakan, dan sampah kota mencapai lebih dari 32 gigawatt. Saat ini di Indonesia terdapat 9 pembangkit listrik berbasis bioenergi. Selain itu, juga telah dibangun biogas rumah di 10 provinsi dan biogas komunal di 17 lokasi pada 11 provinsi. Untuk pemanfaatan biomasa secara langsung, dikenalkan Tungku Sehat Hemat Energi di 3 provinsi percontohan. Indonesia mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati dan saat ini telah menjadi pionir dengan program biodiesel B20. Ayo, dukung pemanfaatan bioenergi. Cari tahu lebih lanjut tentang bioenergi di situs web EBTKE Kementerian ESDM.